Halo semuanya, jadi di sini aku mau kasih lihat ke kalian cara membuat data di Excel menggunakan rumus-rumus atau fungsi yang ada di Excel. Nah, yang pertama itu ada sheet pertama. Kita akan membuat sebuah tabel yang berisi nama, NIM, nilai yang berisi tugas, UTS, dan juga UAS. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus untuk memasukkannya ke dalam tabel. Adapun rumus yang digunakan yaitu rumus lookup. Kalian masukkan di bagian sel yang ingin kalian lihat hasilnya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke bagian angka, itu adalah jumlah dari seluruh nilai tugas, kuis, UTS, dan juga UAS. Itu kalian jumlahkan menggunakan rumus sama dengan average, itu menghitung nilai rata-rata. Nah, setelah itu kita akan menghitung huruf. Huruf itu huruf itu berasalkan dari rentang nilai yang kita buat. Kita buat tabel lain di sisi lain dalam Excel, terus kita buat rentang nilai A itu sampai 98 atau 90. Dua tugas lagi ini tabelnya adalah sangat baik dan baru tabel pertama. Nah, di bagian huruf kita akan memasukkan rumus if, lalu kalian ketik satu persatu nilainya, terus pakai rumus kurang dari 90. Lalu setelah itu kita akan tapi kayak pegang anjir. Lanjut ke dalam keterangan. Di keterangan ini kita membuat rumus dengan Excel, itu menggunakan lookup atau juga bisa dengan if. Nah, keterangan ini aku buatnya pakai if. Iya, pas itunya baik. Terus seperti kayak tadi itu dimasukin dari nilai perhitungannya mampus. Lalu setelah itu bagian tabel akan terisi semua, dan kita akan lanjut membuat grafik dengan mengklik charts pada bagian insert. Lalu kalian pilih tipe grafik yang kalian inginkan. Lalu setelah itu kalian bisa edit dengan warna apapun yang kalian mau. Lalu setelah itu grafiknya sudah jadi berdasarkan dari tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sheet kedua. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke sheet 2. Di sini ada beberapa tabel, itu mengenai ide pelanggan, nama produk, harga produk, total harga, harga diskon, dan harga setelah diskon. Nah, kita akan membuat tabel lain untuk data-datanya itu agar bisa dimasukkan menggunakan rumus. Nah, setelah itu kita menggunakan lookup untuk memasukkan nama pelanggan melalui ide pelanggan dan juga nama pelanggan yang sudah kita buat manual di bagian bawah. Lalu kita klik selnya di bagian ide pelanggan, lalu kita blok seluruh bagian tersebut, lalu jangan lupa kita kunci menggunakan $. Nah, setelah itu kita
titik koma dan Enak ya yuk. lihat di kolom berapa yang ingin dicari. Nah, di situ terdapat kolom 2 yang ingin dicari, lalu klik false dan hasilnya akan muncul. Nah, kita cara mencarinya itu kita akan menggunakan rumus if juga. Kita tidak menggunakan rumus if, tapi kalian bisa lihat di layar tersebut. Aku mengetikkan rumus sama dengan harga satuan itu dikali dengan harga satuan kembali terus dikurang dengan harga diskon, maka hasilnya akan seperti itu, yaitu 10.000. Nah, selanjutnya kita akan melihat data selanjutnya, itu ada harga setelah diskon. Harga setelah diskon ini adalah harga barang satuan itu setelah diskon. Nah, harga setelah diskon itu berarti rumusnya sama dengan harga satuan dikali dengan harga satuan dikali dengan diskon lalu dikurang dengan harga diskon, maka hasilnya akan menjadi. Nah, selanjutnya kita akan mengetik rumus untuk nama produk itu menggunakan rumus lookup. Nah, kalian tadi sudah buat data yang di bagian bawah lagi, itu ada ide produk dan juga nama produk. Nah, kalian klik di bagian ide produk, terus setelah itu sama seperti yang sebelumnya, itu kalian blok seluruh bagian tabel dari ujung ke ujung, lalu jangan lupa dikunci menggunakan $. Lalu setelah itu kalian titik koma dan lihat di kolom berapa sel yang ingin dicari tersebut. Lalu klik false, lalu klik enter, maka hasilnya akan muncul dan seterusnya akan seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita akan masuk ke rumus. Kita akan menghitung total harga. Total harga itu adalah harga barang awal, harga satuan itu dikali dengan quantity yang ada di dalam tabel tersebut. Tinggal dikalikan aja, itu menggunakan rumus sama dengan tabel yang di sel harga satuan itu dikali dengan tabel yang ada di quantity. Jadi rumusnya sama dengan tabel yang itu terus tanda petik bintang terus dikali, itu artinya dikali, maka hasilnya akan muncul menjadi 100.000 karena 50 dikali 2 kan 100. Nah, seterusnya itu bakal seperti itu. Nah, lalu di bagian diskon kita akan menentukan sendiri berapa diskon yang kita inginkan untuk harga satuan barang tersebut. Nah, kita akan menggunakan rumus if. Kalian bisa lihat di situ rumus if-nya. Dan itu kita akan menentukan sendiri harga diskonnya. Dan itu contohnya ada 20% dan juga 15%, serta ada 10 dan juga yang lainnya. Nah, setelah itu kita akan menentukan harga diskon. Harga diskon ini maksudnya harga diskon yang sudah kita tetapkan. Misal 10%, berarti dari 50.000 itu jadinya berapa? Kalau 50.000 dikurang 10%, itu 10% kan diskonnya. Berarti otomatis di harga diskonnya itu adalah 10.000 dong, gitu kan. Nah, di bagian harga itu kita akan menggunakan rumus lookup kembali, tetapi jangan lupa diubah untuk bagian harga itu menggunakan RP. Jadi kita ubah di bagian home, itu di bagian barnya, di menu bar itu ada bagian general, lalu kalian klik lalu pilih accounting, maka akan berubah menjadi RP. Itu menggunakan rumus lookup juga. Seterusnya kalian tinggal tarik saja dan akan muncul. Nah, lalu kita akan lanjut ke data berikutnya, itu ada cek data ke berapa. Nah, di sini aku akan mengecek data ke 10. Kalian bisa lihat di dalam layar tersebut data ke 10. Di dalam tabel tersebut ada nama Zahra Aura. Nah, di situ kita akan menggunakan rumus. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus if, is error, dan match. Nah, kalian bisa lihat di layar rumusnya. Terus setelah itu kita akan
masukkan ke bagian sel yang ingin kita lihat hasilnya. Lalu jangan lupa dikunci di madolar dan juga diblok seluruh bagian tabel yang ingin kita cari. Seterusnya, untuk mencari cek data, kita akan menggunakan rumus if is error match ini. Nah, lalu kita akan lanjut ke bagian bawahnya, itu ada nama pembeli dan barang yang dibeli. Nah, nama pembeli ini aku menggunakan rumus lookup kembali untuk memasukkan nama pelanggan kembali yang mendapatkan diskon, karena itu seluruhnya mendapatkan diskon dan itu rata-rata namanya sama semua, cuman beda harga saja. Jadi saya tidak menuliskan ulang dan itu hanya begitu saja. Itu menggunakan rumus lookup ya. Nah, terus setelah itu ada diskon harga. Setelah semuanya itu adalah total dari seluruh harga, itu kita jumlahkan menggunakan rumus sama dengan average, itu total semua harga, maka hasilnya seperti yang di layar. Nah, lanjut kita akan masuk ke dalam sheet ketiga. Itu ada bagian fakultas, jurusan, bulan, dan juga ada cara masuk, jalur masuknya gimana, terus ada strata. Nah, itu adalah data-data yang akan kita gunakan untuk mengisi tabel yang kosong. Nah, di tabel itu bagian jurusan dan juga yang lainnya, nomor urut, gelar, dan juga yang lain itu kosong. Nah, setelah itu kita akan mengisi jurusan ini dengan menggunakan rumus lookup kembali. Lookup ini memudahkan, lebih singkat daripada menggunakan rumus if, karena rumus if itu sangat panjang dan harus diketik satu persatu. Sedangkan lookup itu lebih mempersingkat rumus-rumus yang ada. Nah, di sini kita akan menyalin fakultas. Misal contoh matematika, kita akan menyalin dari yang nomor 1, lalu kita blok keseluruhan dari ujung ke ujung, lalu kita pilih kolom berapa yang ingin dicari, lalu kita klik pause dan hasilnya akan muncul sesuai yang di layar. Nah, setelah itu kita akan menggunakan rumus lookup untuk seterusnya. Untuk mengisi fakultas, untuk mengisi stata, itu kita menggunakan lookup juga. Menggunakan lookup di bagian stata ini kita blok 2 kali di bagian nomornya, dan makanya hasilnya akan muncul angka, karena kalau kita blok sekali maka hasilnya akan muncul sarjana. Nah, setelah itu kita di sini ada tahun masuk dan juga tahun keluar. Nah, di sini saya menggunakan data yang baru karena aku belum tahu gimana caranya untuk masukin tahun itu tanpa harus ada data. Jadi aku menggunakan data date dan juga year untuk memasukkan tahun tersebut. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam nomor urut. Nomor urut ini aku menggunakan rumus text row. Nah, di situ kita bisa memilih angka yang kita inginkan. Misal di bagian fakultas itu ada B3. Nah, di B3 itu nantinya akan menjadi 003. Dan seterusnya akan seperti itu jika bagian blokannya itu berubah juga. Lalu di bagian gelar itu juga sama seperti di bagian strata tadi, karena di bagian gelar itu kan terdapat pada kolom ketiga, bukan di kolom pertama. Makanya di bagian kolom ketiga itu kita blok 2 kali dan kita kunci. Nah, dan seterusnya bakal seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke dalam cek data. Cek data NIM, cari NIM. Nah, itu kita mencari NIM yang paling bawah. Di situ aku mencari nama Neza Alzeta, dan itu kita menggunakan rumus if is error match kembali. Dan maka hasilnya akan seperti di layar. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam nomor urut. Nomor urut ini aku menggunakan rumus text row.
Nah, di situ kita bisa memilih angka yang kita inginkan. Misal di bagian fakultas itu ada B3. Nah, di B3 itu nantinya akan menjadi 003 dan seterusnya akan seperti itu jika bagian blokannya itu berubah juga. Iya sih anjir. Ini mulai kedua.
ya. Jika dia nggak temennya, memang bisa sabarannya itu. Karena dia ngasih punya backingan. Kan bukannya kayak L tuh ya, kayak L, BML, Kiki, Iris, Azel. Kayak kenapa sih Iris, Azel, nggak Tintin ya, jarang lagi. Karena posisi ya, mereka tuh kemarin mau di PO kan, di Nago. Ya disuruh siaran nggak kayak kan? Lagi kayak Iris, kalau dia nggak siaran tuh dicari sama kayak L, disuruh siaran, disalahin. Sampai aku pernah bilang ini, oh giliran aku nggak siaran nggak pernah ya juga kan disuruh siaran, aku ditanya kemana gitu kemana. Sampai akhirnya kayak mereka bilang, ya kan kamu tahu pas sibuk kuliah dan sebagainya, atau kalau aku lagi sibuk kuliah. Kadang kayak kalau bangun perlakuan sama ya kenapa enggak lakuin sama aja. Sampai akhirnya ada di momen aku tuh nggak sibuk sebenarnya, aku malas siaran karena ngurus energi, ngurus mental. Maksudnya kayak aku aja seberani yes, nanti masalah gitu kan orang aneh. Ini berapa kipasnya? Wow. Jangan dingin. Nggak seharian hujan. Kan ada salah kan kayak kau nih. Tuang lagi anggurnya. Boneka.
Adik lama banget. Sabar. Aku mau ngerjain tugas aku juga dong. Halo Bang. Halo AR itu si jeruk bukan ya? Halo Kak Fatkun, please. Kan. Welcome guys. Selamat datang dan semuanya. Halo Kak Yuri. Apa kalian mampir doang? Tapi udah nggak ada kan ini? Oh, masih. Akhirnya dia cuma mampir doang. Ada di pasar baru, Caca Marica Happy. Caca Marica Happy, Caca Marica ada di pasar baru. Apa ini? Halo Elisa, halo.